saya juga pernah terlibat ketika ada kegiatan open lessons itu di Padalarang di sebuah tempat. Kemudian Pak Tatang ini salah satu orang yang lama terlibat di lesson study. Jadi sebetulnya ada salah satu orang yang paling senior itu namanya Prof. Sumar Hendayana. Ada nggak Nanti memateri ya, Prof. Sumar. Kemudian mantan rektor kita Pak Profesor Asep Qadarrohman juga terlibat di lesson study. Nah kemudian ini yang paling sering terlibat juga saat ini Pak Dekan. Jadi Pak Dekan ini sering hilang gitu ya. Nah sering hilang ketika ditanya Pak Wade kemana Pak ini Pak Dekan? Sedang ada kegiatan lesson study, ya, sedang ada kegiatan penelitian tentang lesson study. Jadi beliau ini seorang akademisi yang luar biasa gitu ya. Jadi sukanya meneliti. Kebetulan ada seniornya namanya Profesor Dr. Didi Suryadi. Namanya beda sedikit dengan nama saya ya. Nah itu jadi beliau juga punya ilmu yang luar biasa beliau kembangkan. Nah ini Pak Dekan ini titisan dua guru. Yang pertama itu Pak Profesor Didi Suryadi, kemudian yang kedua Pak Sumar Hendayana. Jadi if you are talking about lesson study, you have the right person on my website ya. Nah, jadi silahkan ditanyakan. Atau bahkan mungkin kalau ada waktu bisa juga. Ini kegiatan sudah selesai kan ya? Belum. Baru datang. Oh saya pikir ini penutupan. Pembukaan. Oh pantesan belum belanja ya. Jadi nanti bisa juga mungkin berkunjung ke salah satu sekolah yang biasa Prof. Tatang ini bekerja sama tentang lesson study. Jadi dalam pemikiran saya, lesson study itu kelebihannya kita tidak mencari kesalahan orang, gitu ya. Kita guru ini dilatih untuk mampu meneliti, mengkaji, menelisik kelebihan dan kekurangannya. Tapi tidak menyebutkan person, tidak menyebutkan si ini kurangnya begini, sini begini. Tapi yang dilihat adalah penyampaian materinya, penyampaian kontennya. Nah ini sudah sangat berkembang. Bahkan di sini dulu pernah diselenggarakan konferensi mengenai lesson study dari seluruh dunia ya Pak. Setiap berapa tahun sekali? 4 tahun. 2014 2014. tahun yang lalu di Malaysia. Di Malaysia ya. Di UKM juga. UKM. Jadi itu biasanya berkeliling dunia gitu ya. WOS gitu. Ya, saya pernah mengetahui di sini pernah diselenggarakan satu kali ya. 2014. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini Bapak Ibu you do not only visit but you take note what you are observing and then you will write it whether in the form of report or in the form of article ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu nanti bisa dibawa dan dipraktekkan di sana di tempat masing-masing kalau memang belum. Tapi kalau misalnya sudah, tentu sebagai comparative study ya, kind of enrichment lah gitu di sana bagaimana, di sini bagaimana. Dulu di beberapa tempat di seluruh Indonesia, di beberapa provinsi, pemerintah provinsinya pernah mengeluarkan biaya sejumlah tertentu untuk mendanai kegiatan lesson study. Nah, bahkan UPI menjadi konsultan di sejumlah tempat. Dan sekarang ini menyebar ke hampir semua universitas pendidikan, education universities in Indonesia. Bahkan di Malang tuh Pak Dekan ini keduluan. Di UM Malang itu ada malah pusat unggulan tentang lesson study gitu ya. Padahal yang lebih duluan, lebih unggul di sini gitu, cuman keduluan gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan Bapak Ibu selama di sini pulang lagi kapan ya? Nah, kalau seminggu, the first thing first is you explore around the city first. Jadi kalau masalah pekerjaan itu biasanya setelah itu gitu ya. Jadi sekarang ini kalau bisa diajak jalan-jalan dulu. Ada mobil yang bisa diajak keliling Bandung tuh namanya Bandros ya. Bukan bandros makanan tapi Bandung Tour on the Bus ya. Nah, ada Museum Asia Afrika di tengah kota. Tapi kalau makanan yang enak itu di sebelah sini ada tiramisu. Ada, kalau yang suka cake itu ada The Harvest,
baru. The Harvest itu yang enaknya lapis legitnya, itu sama cake-nya enak. Nah, kemudian ada The Harvest, kemudian apa lagi di sini? Ya, Kartika Sari ada. Kemudian ada Amanda Brownies di sebelah bawah. Ya. Nah, kalau mau makan yang tempatnya cukup bagus itu ada di Kampung Daun di sini ya. Atau kalau mau malam hari bisa lihat pesawat mendarat itu di The Valley. The Valley itu adanya di Dago. Itu kalau malam pemandangannya bagus ya. Nanti Pak Dekan mengantar saja ya. Nah itu kalau mau ini pusing-pusing ini sambil mandi air hangat, ada air belerang itu ada di Ciater ya. Dari sini itu ada volcano Tangkuban Perahu, kemudian ke tempat sana itu hanya sekitar mungkin dari sini 1,5 jam lah ke Ciater. Yang agak jauh ada di sebelah selatan itu ada kawah namanya sangat bagus, kawah putih atau white crater yang juga cukup bagus. Nah, di CBD tapi perlu 2 jam lebih lah, 3 jam. Tapi kalau ke bawah itu 1 jam itu sangat bagus, jalannya bagus dan banyak makanan ya. Ada apa namanya pisang keju, ada bakar jagung, ada ketan bakar yang pakai oncom gitu, itu enak banget. Jadi itu dulu nikmati ya. Kemudian paling tidak kalau museum itu Asia Afrika kalau sedang buka, tapi kalau tidak ya itu pasar baru itu bisa mencari apa namanya pakaian, bisa tudung, bisa apapun itu yang murah-murah di sana ya. Karena uang rupiah kan lebih rendah daripada uang ringgit, jadi bawa ringgitnya yang banyak nanti bisa beranak banyak. Nah begitu nanti mohon juga oleh Pak Wakil Dekan diberi oleh-oleh ya, Pak Cendramata atau apa begitu yang kecil-kecil tapi bisa di sana dipasang. Dan ada sertifikat juga ya Pak Dekan ya. Ada sertifikat, kalau sertifikat itu penting ya. Supaya nanti setelah pulang, kalau di kami harus mengisi yang namanya tugas-tugas dosen itu apa saja, kemudian harus dicatat, harus ada bukti fisiknya. Jadi kalau berkunjung kami ke Malaysia harus ada sertifikatnya. Gitu. Presentasi juga harus ada sertifikatnya. Gitu. Jadi saya mohon bantuan Pak Dekan untuk dilayani teman-teman kita, tamu kita yang terhormat ini dengan sebaik-baiknya. Hospitality-nya harus bagus, kemudian acaranya juga kalau bisa Pak Arif nih harus bagus acaranya, harus memuaskan. Jadi seperti ketika kita melayani diri kita sendiri begitu ya. Dibawa piknik yang baik, cari tempat makan yang baik, tempat oleh-oleh yang bagus gitu ya. Kalau yang senang batik itu ada berbagai macam rumah batik. Ada batik Lembang, ada batik Cipaku, ada batik Hasan, ada pokoknya banyak lah batik. Kalau mau pulangnya membawa batik untuk oleh-oleh gitu ya. Karena kalau pulang dari suatu tempat itu biasanya tidak hanya memikirkan diri sendiri ya. Kalau diri sendiri cukup bawa 1 aja 2, tapi kan ada teman, ada kawan gitu. Jadi saya sarankan belanja yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ada dua makanan ya. Yang pertama makanan kita untuk otak kita, untuk pikiran kita, untuk kognitif kita yang sekarang ini akan diberikan di sini, akan di-share di sini. Tapi juga ada makanan untuk hati kita, untuk social well-being kita. Jadi jangan lupa jalan-jalan, pusing-pusing, makan, kemudian belanja itu nomor 1 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf, saya juga ada acara di sebelah, harus membuka acara lagi. Kemudian Pak Rektor menyampaikan salam kepada teman-teman semua. Pak Rektor saat ini sedang ada acara di Sumedang. Kita punya kampus regional di Sumedang, sedang peresmian kampus di Sumedang. Jadi saya sekarang ini mungkin berdua ya dengan waret yang lain untuk jaga kampus supaya tidak ada yang gotong ya. Jangan sampai Pak Rektor pulang ke sini kampusnya udah bergeser ya tampaknya. Jadi selamat berkegiatan, semoga bermanfaat dan juga sampaikan salam kami dari UPI, salam hangat untuk para pimpinan baik di UKM maupun di Aceh atau juga di tempat yang lain. Kita selalu bekerja sama. Ini saudara, saya juga sering itu mau kemana UKM Pak, kemana UKM, wah jadi sudah
saling seperti saudara gitu. Jadi ada alumni kita juga, teman saya Pak Profesor Munir itu alumni UKM gitu ya. Dan saya pernah berkunjung juga ke UKM, ada ibu yang dari yang pengelola jurnal Gema Online. Ibu siapa tuh namanya, lupa lagi, Ibu Ros apa. Itu pengelola jurnal Gema Online, pernah berkomunikasi dan selalu menyampaikan selamat Idul Fitri ke saya gitu ya, melalui WA beliau gitu. Terima kasih. Mari kita sama-sama mulai kegiatan yang baru ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.